Ada kembali bersama kami pemirsa di Kabar Siang. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI menggelar sidang masa akhir jabatan di ruang paripurna 1 Gedung DPR MPR RI pada Rabu pagi. Sidang dibuka dengan sambutan dari Ketua MPR RI Bambang Susatyo, dilanjut laporan Badan Pengkajian MPR RI oleh Ketua Badan Pengkajian MPR RI Jarod Saiful Hidayat. Sidang kemudian membahas penetapan putusan MPR terkait perubahan tata tertib MPR serta rekomendasi untuk masa jabatan 2019-2024. Sidang juga menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang serta kinerja pimpinan MPR periode berjalan. Untuk mengetahui perkembangannya, pemirsa langsung saja kita sapa rekan kami yang sudah berada di gedung MPR DPR. Sudah ada Faris Naufal. Silakan Faris. Selamat siang Windy dan juga pemirsa, baru saja usai sidang akhir masa jabatan anggota MPR RI periode 2019-2024 yang telah dibuka tadi oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana dalam sidang akhir MPR ini tadi ada juga laporan Badan Pengkajian MPR, lalu mendengarkan pandangan umum dari fraksi ataupun kelompok DPD, serta penetapan keputusan MPR yang mencakup perubahan tatip atau tata tertib MPR dan rekomendasi MPR RI masa jabatan 2019-2024. Dan memang ada poin yang kami garis bawahi dalam laporan Badan Pengkajian MPR RI oleh Ketua Badan Pengkajian MPR RI Jarod Saiful Hidayat tadi, bahwa adanya beberapa perubahan tata tertib MPR, salah satunya tentang panitia ad hoc dalam pembentukan badan kehormatan terkait dengan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota MPR yang dibentuk berdasarkan putusan Ketua MPR dan gabungan kelompok DPD DPR. Lalu juga tadi pandangan umum fraksi ataupun kelompok DPD diawali dari Sekretaris Fraksi PDIP Hasanuddin, dilanjut oleh Idris Laena, Ketua Fraksi Golkar, lalu Sugiono, Ketua Fraksi Gerindra, Taufik Basari, Ketua Fraksi Nasdem, Neng EM, Sekretaris Fraksi PKB, Anton Sukartono, Sekretaris Fraksi Demokrat, Tifatul Sembiring, Ketua Fraksi PKS, Ahmad Rizky Sadik, Sekretaris Fraksi PAN, dan Arwani Tomafi, Ketua Fraksi P3. Dan pemirsa, sebagai informasi tambahan juga, di area yang sama nantinya pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 1 DPR RI bersama dengan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM akan menggelar rapat kerja atau raker dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap 5 RUU kerjasama bidang pertahanan. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, memang Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dikonfirmasi hadir dalam raker tersebut di pukul 14 rencananya waktu Indonesia Barat. Adapun agenda dalam raker Komisi 1 itu meliputi laporan panitia kerja, pembacaan naskah RUU, pendapat akhir mini fraksi dan pemerintah, penandatanganan naskah RUU, dan di akhir tentunya pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada pembicaraan tingkat 2. Dan ini baru saja kita lihat dari ruang rapat paripurna 1. Jadi ini berikut kita dengarkan keterangan dari Jarod Saiful Hidayat. Poin dari undang-undang tata tertib yang disampaikan hari ini, jadi bagaimana yang berubah atau bagaimana yang bertambah? Ada beberapa perubahan yang akan diharmonisasikan lagi, ya. Yang bertambah itu satu, ya, pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis, ya, Dewan Kehormatan Majelis, tapi disepakati bukan dalam bentuk permanen, tapi bentuknya adalah ad hoc, ya. Nah, kenapa nggak permanen? Karena DPD juga sudah punya badan sejenis, DPR juga punya badan sejenis. Maka sepakati MPR tetap ada Dewan Kehormatan Majelis, tapi dibentuk secara ad hoc. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu diharmonisasi, tadi sampaikan disinkronisasi, adalah pasal baru, yaitu pasal 120 yang menyangkut masalah tata cara pelantikan presiden. Karena di dalam pasal 120 itu waktu diadakan pengkajian, sebagai konsekuensi untuk melaksanakan konstitusi, utamanya pasal 3 ayat 2, bahwa MPR
melantik presiden dan wakil presiden. Itu bunyi konstitusi kita, undang-undang dasar kita. Maka setelah dikaji diusulkan waktu itu hendaknya presiden terpilih sekarang itu juga dilantik oleh MPR sebagai konsekuensi dari amanat konstitusi. Jadi bukan hanya sekedar sesuai dengan keputusan dari KPU. Ini yang nanti akan diharmonisasikan karena tadi sampaikan berdasarkan konvensi presiden sebelumnya itu memang tidak dilantik oleh MPR. Tapi MPR sekedar mendengarkan keputusan dari KPU serta menyaksikan pengambilan pengucapan sumpah dan janji presiden kabinet. Ya, badan kehormatan karena sifatnya ad hoc. Baik pemirsa, itu tadi kita sama-sama mendengar pernyataan dari Jarod Saiful Hidayat serta laporan dari rekan kami Faris Naufal.